Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Hadirin jamaah Masjid Muhajirin, alhamdulillah malam hari ini bisa kita lanjutkan kajian Al-Quran Tadabbur wa Amalun, yaitu Tadabbur Al-Quran. Pada pertemuan sebelumnya, Bapak sekalian, kita sudah sampaikan ada 5 hal yang menjadi kewajiban umat Islam terhadap Al-Quran atau cara berinteraksi dengan Al-Quran. Yang pertama adalah al-istima', yaitu mendengarkan, kita mendengarkan bacaan Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah at-tilawah, membacanya, tidak hanya mendengarkan tetapi kewajiban kita juga membacanya. Kemudian yang ketiga adalah al-hifdzu, yaitu menghafal, menghafalkan Al-Quran. Kemudian yang keempat at-tadabbur, yaitu menghayati, merenungi, memahami maknanya. Yang keempat al-amalu, atau mengamalkan. Nah, jadi itu 5 hal yang harus kita lakukan terhadap Al-Quran. Nah, pada pertemuan sebelumnya, Bapak sekalian, sudah kita sampaikan bahwa mendengar, membaca, dan menghafal itu sudah tersebar sangat ramai sekali di seantero dunia. Rumah Al-Quran, rumah tahfidz, pondok tahfidz sudah banyak sekali. Orang mendengarkan bacaan Al-Quran sudah banyak sekali, membaca juga sudah banyak sekali. Yang tadabbur dan mengamalkan ini yang kurang. Nah, kenapa hal itu kurang dilakukan? Karena tidak ada buku panduannya. Nah, makanya muncullah buku ini, kitab ini. Dan alhamdulillahnya tadi saya melihat buku ini sudah diterjemahkan, Bapak sekalian. Nah, sudah ada terjemahnya, saya lihat sudah ada 3 jilid. Nah, kurang lebih harganya 500-an, 595. Tadi saya lihat, saya tanya, tapi belum ada di Solo, baru di Jakarta, baru. Jadi 3 jilid. Jadi itu memudahkan sehingga semua umat Islam bisa bertadabbur. Nah, kita sudah mulai terlebih dahulu sebelum ada terjemahannya. Kita lanjutkan, Bapak-bapak sekalian. Pertemuan sebelumnya kita sampai pada poin yang ketiga. Dulu kita sampaikan bahwa surat Al-Fatihah isinya ada 3. Yang pertama yaitu tentang pujian. Dulu kita sampaikan seperti itu. Yang kedua tentang penyerahan diri secara total. Kemudian yang ketiga adalah tentang permintaan yang paling hebat, paling besar, paling agung. Nah, itu isi dari surat Al-Fatihah. Kemudian kemarin kita sampaikan tadabbur nomor 1, 2, 3. Nah, malam hari ini kita mulai dari ma'anil kalimat, makna kalimat dulu yang ringan-ringan, Nanti kita lanjut tadabburnya. Di situ ada tulisan ma'ani al-kalimati, artinya makna atau arti dari kata-kata. Artinya kata-kata yang gharib, yang asing. Diambilkan dari kitab. Di sini dijelaskan dari kitab Gharibul Quran, As-Siraj fi Gharibil Quran, karangan Dr. Muhammad bin Abdul Aziz
Bismillahi ya. Biasanya kita mengartikan dengan menyebut nama Allah, Bismillahi. Nah, arti sebenarnya jamaah sekalian adalah ai. Di situ ada sudah diharokati itu ai. Ai itu bahasa Arab artinya maknanya ai, nah gitu ya. Maknanya artinya abtadi'u, aku mulai. Ya, abtadi'u itu aku mulai. Qiraati, bacaanku. Nah, kalau ada buku baca Quran, qiraati itu artinya bacaanku ya. Aku mulai bacaanku musta'inan, dengan memohon pertolongan, bismillahi, dengan nama Allah. Jadi arti dari bismillah itu abtadi'u qiraati musta'inan bismillah, aku mulai bacaanku dengan memohon pertolongan ya, dengan nama Allah. Nah, itu bismillahi. Nah, ini sangat penting Bapak Ibu sekalian. Jadi dalam membaca Al-Quran kita perlu mohon pertolongan ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahi, dengan asma Allah, dengan nama Allah. Nama Allah ini nama yang sangat agung Bapak Ibu sekalian. Bahkan dalam hadis yang lain kita diperintahkan ketika memasuki suatu tempat, apakah di daratan, di lautan ataupun di hutan, itu dengan membaca bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai ya, wa huwas samiul alim. Dengan menyebut nama Allah ya, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai, tidak bisa membahayakan apapun yang ada di bumi dan di langit. Nah, jadi nama Allah ini ya kalau bahasa kita ampuh sakti ya, paling ampuh ya. Karena apa? Karena dengan menyebut bismillahi ya, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai ya, apapun yang ada di langit dan di bumi itu tidak bisa membahayakan kita ya, dengan izin Allah tadi, bismillahi ya. Nah, makanya kita nggak usah takut di mana saja, pergi di mana saja kita berada, karena sudah ada doanya meskipun sepi ya kan, dengan baca bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim ya. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Nah, itu ya. Dan itu hendaknya kita praktekkan ya. Kadang ketika kita berada di suatu tempat kita kan khawatir, kita takut. Nah, ada doanya. Apa doanya? Nah, tadi dengan menyebut nama Allah tadi, bismillahi ditambahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Kemudian yaumiddin. Ya, yaumiddin di sini ya. Sudah diharokati ya. Yaumil jazai wal hisabi, artinya adalah hari pembalasan dan hari hisab. Yaumiddin. Terus ghairil mahdubi, yang dimaksud ghairil mahdubi, orang yang apa istilahnya, kalau dolin itu sesat ya, orang Nasrani. Kalau orang Yahudi itu orang yang digondok, berasal dari kata gondok, mahdub, dimarahi ya kan, yang dikutuk. Nah gitu ya, itu adalah al-yahud ya. Waman syabahahum fi tarkil amal bil ilmi ya, yang dimaksud ghairul mahdubi di sini adalah orang Yahudi atau yang semisal dengan mereka. Jadi bukan orang Yahudi juga bisa masuk dalam
golongan ghairil mahdubi. Ya. Karena apa? Fi tarkil amal bil ilmi. Nah, mereka istilahnya diberikan atau mendapatkan marah dari Allah ya, karena mereka punya ilmu tapi nggak mau ngamalkan. Fi tarkil amal, mereka nggak mau beramal bil ilmi padahal punya ilmu. Nah ini ya Bapak sekalian ya, jadi orang Yahudi itu punya ilmu tapi nggak mau ngamalkan ya. Itu ghairil maghdubi ya. Kemudian abdolin itu orang Nasrani, wa man syabahahum, dan orang-orang kaum atau siapa saja yang seperti mereka fil amali bi ghairi ilmin. Nah, orang Nasrani itu mereka beramal tanpa ilmu ya. Kebalikannya, kalau Yahudi punya ilmu tapi nggak mau ngamal. Orang Nasrani beramal tapi nggak pakai ilmu. Nah ini orang Islam, nah, beramal ada syaratnya ya. 1 ikhlas, 2 berilmu kan gitu ya. Kalau bahasa yang sering disampaikan, syarat diterimanya amal kita orang Islam itu adalah ikhlas sama mengikuti sunnah Rasulullah. Nah, tapi kadang disingkat ikhlas sama berilmu. Nah, berilmu itu ya sudah mencakup tadi mengikuti sunnah Rasulullah. Bahkan kalau dalam kitab hadis Bukhari ya kan, al ilmu qoblal amal, ilmu dulu ya sebelum amal. Nah itu, jadi umat Islam itu pertengahan ya. Kalau Yahudi punya ilmu nggak mau ngamal, orang Nasrani beramal tapi nggak punya ilmu. Nah, orang Islam beramal dengan ilmu, ya beramal ya berilmu. Nah gitu. Nah, ini ma'anil kalimat jamaah sekalian ya, ma'anil kalimat. Kemudian kita lanjutkan nomor 4, nomor 3 ya, kemarin katanya nomor 2 terus masuk nomor 3 sudah selesai ya. Ini kita lanjutkan nomor 3. Nah, jadi tadaburnya itu dipilih 7 poin saja Pak. Tiap halaman ada 7 nomor. Nomor 3 ini mentadaburi ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami beribadah, hanya kepadamulah kami mohon pertolongan. Jadi di sini iyyaka, ya-nya ditasjid. Nanti bacanya kita ada tekanan, ditekan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah. Kemudian tadaburnya ini diambil dari tafsir As-Sa'di halaman 39 ya. Dzikrul isti'anati, nah itu bacanya gitu Pak. Dzikrul isti'anati ba'dal ibadati ma'adukhuliha fiha lihtiyajil abdi fi jami'i ibadatihi ilal isti'anati billahi ta'ala. Ada titik koma. Nah itu berarti kalimat sempurna ya kan. Kalau dalam bahasa Indonesia sudah bisa dititik nih Pak ya. Dzikrul isti'anati, isti'anah mohon pertolongan kepada Allah itu disebut ya. Nasta'inu, maksudnya nasta'inu itu disebutkan ba'dal ibadati, setelah iyyaka na'budu ya kan. Berarti kan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, nasta'in ya disebut setelah na'budu. Itu kenapa ya kan, padahal memohon pertolongan kepada Allah itu ya kan, ma'aduhuliha, ma'a bisa diartikan padahal
ma'aduhuliha fiha, padahal isti'anah itu ya termasuk ibadah ya. Kenapa ya kan, isti'anah itu termasuk ibadah tetapi tidak disebut ya. Kenapa disebutkan setelah kata ibadah? Kenapa nggak diwakili na'budu saja ya kan? Nah, ini para saya As-Sa'di ya, para ulama itu pikirannya tajam sampai ke sana, bisa menjelaskan. Itu karena lihtiyajil abdi ya, karena seorang hamba itu butuh lihtiyaji ya, karena kebutuhan al-abdi seorang hamba fi jami'i ibadati, dalam seluruh ibadahnya, ilal isti'anati billahi ta'ala ya, pada pertolongan Allah Ta'ala. Jadi intinya Bapak-bapak sekalian, kata nasta'inu itu disebutkan setelah na'budu ya, itu karena kita itu senantiasa butuh pertolongan Allah dalam seluruh ibadah yang kita lakukan. Nah itu, jadi nggak bisa manusia itu ibadah sendiri tanpa ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian dilanjutkan penjelasannya, fa in lam yu'inhullahu ya, lam yahsul lahu ma yuriduhu min fi'lil awamiri wajtinabin nawahi ya. Fa in lam, fa maka in jika, lam tidak, yu'in ya, hu ya, yu'inhullahu, yu'in menolong, hu pada manusia, Allahu Allah, lam yahsul maka tidak akan berhasil ya kan, lahu ma yuriduhu, apa yang diinginkan manusia, min fi'lil awamir, dari melakukan perintah, wajtinabin nawahi, dan menjauhi larangan. Jadi kalau Allah tidak menolong kita Bapak-bapak sekalian, maka apa yang kita inginkan itu nggak akan tercapai ya. Berupa apa ya? Berupa melaksanakan perintah ataupun menjauhi larangan. Jadi kita tidak boleh sombong di sini Bapak-bapak sekalian ya. Kita bisa ke masjid ya kan, sholat jamaah 5 waktu ya kan, kemudian bisa menjalankan sholat qobliyah ya, ba'diyah, bisa membaca Al-Quran, bisa hadir ke majelis ilmu dan bersedekah dan sebagainya. Seluruh amal soleh itu ya, kita bisa melakukannya itu karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula kita bisa menghindari semua larangan ya kan, menjauhi riba ya kan, menjauhi perbuatan zina, menjauhi mencuri ya kan, merampok, gibah dan sebagainya ya. Kita bisa meninggalkan semua larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu karena kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya disebutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami minta pertolongan. Jadi setelah menyembah kepada Allah, kita masih ditekankan lagi bahwa hanya kepadamulah kami minta pertolongan. Jadi dalam beribadah itu ya, kita perlu minta selalu ya, minta pertolongan kepada Allah. Nah itu, jadi tidak bisa berdiri sendiri. Nah, kalau berdiri sendiri nanti berarti kita sombong, wah kita bisa ibadah, kita jadi orang soleh. Kita akhirnya kalau kita nggak ingat bahwa apa yang kita lakukan itu karena pertolongan Allah, maka akan bisa menjadi orang yang sombong Bapak sekalian ya. Nah, makanya dengan mengetahui hal ini jamaah sekalian, kita tidak perlu sombong ya. Nggak perlu sombong, kita bisa hadir ke majelis ilmu, bisa bersedekah, bisa apa istilahnya rajin dalam amal kebaikan, yaitu karena
pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau nggak ditolong Bapak Ibu sekalian, dibengkokkan sedikit saja hati kita, nah itu sudah beda ceritanya, ya kan? Nah, ceritanya sudah berbeda, karena Allah yang menggenggam hati manusia. Makanya kita dianjurkan untuk memperbanyak doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, ya kan, tetapkan, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Nah ini, nah itu atas pertolongan Allah. Nah, kalau Allah membolak-balikkan hati kita itu kan gampang, karena Allah yang apa istilahnya berkuasa terhadap hati manusia. Nah itu sekalian ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu nomor 3. Kemudian yang ada warna merah, kalau fotokopi hitam ya. Yang tulisan as-su'alu itu Pak, pertanyaan itu untuk membantu saja. Jadi ada tanya jawab. Jadi kalau di sekolah ya, sekolah itu nanti muridnya apa istilahnya bisa ditanya, sudah paham belum? Nah itu di pertanyaannya itu al-isti'anah nau'un min anwa'il ibadah. Mohon pertolongan kepada Allah atau isti'anah itu termasuk ya kategori ibadah. Falimada afrodahullahu bidzikri ya ba'da dzikril ibadah asyamilah lil isti'anah wa ghairiha. Ya kenapa kok isti'anah disebut lagi? Nah, gitu intinya gitu. Itu kalau untuk anak-anak sekolah ya. Kemudian yang keempat Bapak sekalian, masih tadabbur dari kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami mohon pertolongan. Nah ini diambil dari penjelasan Al-Alusi ya, tafsir ahli tafsir juz 1 halaman 86. Beliau menjelaskan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, al ibadatu ya a'la maratibil khudu'i. Ibadah Bapak Ibu sekalian itu adalah tingkatan ketundukan yang paling tinggi ya. Jadi kalau kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala ya sami'na wa ata'na. Itu namanya tingkatan level ketundukan yang paling tinggi, itu ibadah. Disebut ibadah. Ya kan? Namanya al-ibadah. Ya, al-ibadah a'la maratibil khudu'i. Harus kita pahami bahwa tingkat ketundukan yang paling tinggi itu ibadah. Wala yajuzu syar'an wala aqlan, dan tidak boleh, la tidak, yajuzu boleh, la yajuzu tidak boleh, ya kan? Syar'an secara syar'i, syar'i itu ya menurut Al-Quran dan hadis, menurut Islam. Wala aqlan, dan secara akal ya. Wala yajuzu syar'an wala aqlan fi'luha illa lillahi ta'ala ya. Karena ibadah adalah tingkatan yang paling tinggi dari ketundukan, maka secara syar'i dan akli ya, secara akli dan akli, ibadah itu tidak boleh dilakukan kecuali hanya untuk Allah, illa kecuali lillahi, untuk Allah Ta'ala. Nah ini,
Ya, logikanya begitu, karena ibadah itu adalah ketundukan yang paling tinggi tingkatannya, ya, baik secara syar'i maupun akli, maka ibadah itu hanya boleh dilakukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Pak, bingung maknanya nih Pak. Saja kok ngulati nih. Al ibadah, ibadah a'la itu paling tinggi, ya kan, marotib tingkatan. Al khudu ketundukan, ya, wala yajuzu syar'an wala aklan fi'luha illa lillahi ta'ala. Ya, jadi ibadah harus kita pahami, kita sholat, ya kan, kemudian melakukan rukun Islam atau ibadah-ibadah mahdoh, ya kan, zikir dan sebagainya, itu ketundukan yang paling tinggi. Maka hal itu hanya boleh dilakukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak boleh untuk yang lain, ya kan, nadar, ya kan, sumpah, pokoknya semua jenis ibadah, ya. Nah, itu hanya boleh dilakukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'annahu, kenapa dijelaskan di sini? Karena Allah al-mustahiqqu lidalik, ya, karena Allah itu yang berhak untuk itu, ya. Li'annahu al-mustahiqqu lidalika likaunihi, ya, dijelaskan sebabnya. Karena apa? Karena Allah itu maulian li'a'dhamin ni'ami, karena Allah itu maulian, tuan pemberi yang ngasih. Li'a'dhamin ni'ami, karena Allah itu yang memberikan nikmat yang paling besar. Apa itu? Nah, nikmat yang paling besar itu minal hayati, kehidupan, ya, wal wujudi, dan keberadaan kita di dunia, wa tawabi'uhuma, dan hal-hal yang mengikuti kehidupan dan eksistensi kita di dunia ini. Jadi tadaburnya begini Bapak Ibu sekalian, ibadah itu tingkatan ketundukan yang paling tinggi, maka hanya boleh kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Alasannya apa? Karena Allah itu yang memberikan nikmat yang paling agung. Apa itu? Yaitu kehidupan, ya. Jadi kalau Allah tidak memberikan kehidupan kita, ya, kepada kita, ya sudah ada ceritanya apa-apa, ya. Ya, kita mati misalnya, itu sudah tidak ada cerita apa-apa. Nah, kita bisa seperti ini, bisa beribadah, bisa melakukan berbagai kebaikan, itu karena kita diberi kehidupan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hal-hal yang mengikutinya. Jadi hal yang ada di dunia itu karena mengikuti kehidupan aja, ya. Jadi karena manusia itu dikasih hidup oleh Allah, ya kan, maka dia misalnya punya peradaban, ya kan, bisa bangun rumah, akhirnya ada kampung, ada pertanian, ya kan, itu semua hanya mengikuti kehidupan. Nah, kalau manusia itu mati nggak diberi kehidupan, terus nggak ada kampung, nggak ada pertanian, ya, nggak ada macam-macam. Nah itu, maka kehidupan ini, ya, kita hidup ini, ya, di sini disebutkan oleh Al-Alusi merupakan a'dhamun ni'am, ya, nikmat yang paling agung, ya, bagi kita manusia. Nah, kalau yang memberikan hidup kita ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, sebenarnya kita itu, ya, dulu tidak ada, nggak ada apa-apa, sehingga dikasih kehidupan sehingga kita seperti ini, ya kan, bisa sekolah, bisa menikah, bisa punya anak, bisa memakmurkan masjid, ya, itu karena kita diberi
hidup sama Allah. Nah, kalau kita nggak diberi hidup ya nggak jadi apa-apa kan gitu ya. Nah, jadi nggak boleh sombong ya, nggak boleh apa istilahnya merasa ujub ya, bangga terhadap diri sendiri, itu tidak boleh. Karena apa? Karena itu semua karena nikmat yang diberikan Allah kepada kita berupa kehidupan dan ada wujud di dunia ini ya. Kita eksis di dunia ini. Nah, itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, penekanannya di sini adalah segala bentuk ibadah ya, hanya kita peruntukkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang kalau ada kaitannya dengan kehidupan kita, Bapak-bapak sekalian, kita perlu kembali ke sini. Misalnya berkorban ya, menyembelih sesuatu itu hanya boleh untuk Allah, ya sudah harus diperuntukkan Allah saja, tidak boleh untuk yang lain-lain agar selamat, agar apa, harus nyembelih ini, harus memberikan korban ini ya, itu tidak boleh. Karena ibadah hanya boleh dilakukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah yang memberi kehidupan kita. Nah, karena tidak ada yang bisa memberikan hidup kepada kita selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa Pak ya. Kalau memang Allah sudah mentakdirkan atau mencabut nyawa seseorang, nggak ada yang bisa apa istilahnya menolak. Nah, orang dikatakan hebat kalau pas dia saatnya dicabut nyawanya dia bisa menolak, nah, bisa melawan. Nah, itu hebat. Tapi buktinya kan tidak ada kan gitu ya. Sampai yang mengaku Tuhan pun tidak bisa. Nah, maka disinilah ibadah kita itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, karena alasan Allah yang memberikan nikmat yang paling besar kepada kita, yaitu berupa kehidupan. Ya, bahasa gampangnya ya umur ya. Umur itu ya nikmat yang paling besar bagi kita. Jadi kita nggak tahu umur berapa ya kan, tapi kira-kiranya sama Allah 60 sampai 70 itu ya. Sudah dikasih gambaran, maka tidak penting berapa panjangnya, tapi yang penting isinya gitu ya. Nah, tetapi panjangnya itu kita nggak tahu, yang kita nggak tahu, wah itu termasuk modal paling utama kita gitu. Kita hidup ini modal utama, paling utama. Nah, makanya kalau ada kasus bunuh diri dan sebagainya itu ya mungkin belum ngaji tadabbur tadabbur Quran gitu ya. Punya masalah stres bunuh diri, ya itu berarti dia nggak tahu bahwa hidup itu nikmat yang paling besar. Dengan hidup dia bisa tobat ya kan. Dengan hidup masalah itu bisa selesai ya, sebesar apapun masalahnya. Ya kan? Nah, itu Bapak sekalian, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu pertanyaannya biar kita paham. Limadza khusiratil ibadah lillahi ta'ala. Kenapa ibadah itu dikhususkan kepada Allah? Ya, jawabannya tadi berarti karena Allah satu-satunya zat yang berhak diibadahi. Nah, karena yang memberikan kehidupan kepada kita. Nah, gitu ya. Kalau manusia atau penguasa ya, itu kalau memerintahkan masih bisa dikoreksi ya kan. Misalnya orang tua ataupun apa istilahnya kepala, ketua di sebuah masyarakat ya kan, memberikan perintah kepada rakyat masih bisa mengoreksi. Karena apa? Dia nggak memberi hidup kepada kita ya, yang memberikan kehidupan bukan dia. Kalau bagus sami'na wa ata'na, kita laksanakan. Tapi kalau mengandung unsur maksiat kepada Allah, nah bisa ngoreksi.
mohon maaf tidak bisa masalah ini karena melanggar hukum Islam misalnya. Nah itu kita bisa ngoreksi. Tapi kalau perintah itu dari Allah Subhanahu Wa Taala, kita langsung sami'na wa ata'na. Itu karena itu bentuk ketundukan yang paling tinggi ya. Kemudian nomor 5 Bapak Ibu sekalian, ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya, ihdinas siratal mustaqim ya, masih difokuskan di sini di kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata na'budu pakai kata na itu artinya kita ya, kami menyembahmu. Iyyaka na'budu, bukan kalau saya tunggal kan a'budu, tapi ini kenapa pakai na'budu? Iyyaka hanya kepadamulah kami menyembah, iyyaka na'budu, menggunakan non jamak yang menunjukkan jamak. Nah, ini dijelaskan karena apa? Karena isyarun ya, itu merupakan isyarat ya, syiar bi annas sholata ya, sesungguhnya sholat buniyat itu dibangun alal istima, atas asas berjamaah. Istima itu aslinya kumpul, nah ini istima. Nah, jadi tadabbur yang bisa kita lakukan dari kata iyyaka na'budu, na'budu kenapa? Kami menyembahmu. Nah itu menunjukkan bahwa beribadah itu asasnya, khususnya sholat di sini bi anas sholat buniyat alal istima ya, dibangun atas dasar berjamaah. Bisa juga Bapak Ibu sekalian, pada dasarnya ibadah secara umum itu ya dibangun secara berjamaah, tidak bisa sendirian. Nah itu bisa kita pahami juga seperti itu ya, karena misalnya sholat kan kita nggak bisa sendirian, dari bangun masjidnya nggak bisa sendirian, dari sholatnya saja minimal harus ada satu makmum, imam sama satu makmum ya, jadi harus bareng-bareng ya. Demikian pula dengan ibadah-ibadah yang lain, kalau kita mikir itu nggak bisa sendirian, karena ibadah Bapak sekalian maslahatnya kan untuk diri kita dan juga untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, sebagaimana Islam itu rahmatan lil alamin, bahwa Islam itu rahmat untuk seluruh alam. Nah namanya seluruh alam tidak hanya manusia ya kan, lingkungan juga harus mendapatkan manfaatnya, dan itu tidak bisa kita bangun sendiri. Nah, jadi harus berjamaah ya, tidak bisa sendiri ya kan, sangat berat sekali, dan itu istilahnya nggak dicontohkan kalau sendiri lain. Nah, makanya katanya pakai na'budu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah ini kemudian yang keenam Bapak Ibu sekalian, ihdinas siratal mustaqim ya, tunjukilah kami jalan yang lurus. Dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah di sini, al-hajah ilal huda, kebutuhan, al-hajah itu kebutuhan ya, ilal huda, kepada petunjuk, ila pada al-huda petunjuk, a'dhamu itu lebih besar, minal hajati daripada kebutuhan, ilan nasri pada pertolongan ya, warizki dan rezeki. Itu jadi kebutuhan kita kepada petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih besar daripada kebutuhan kita terhadap pertolongan dan rezeki. Nah, makanya ihdinas siratal mustaqim. Setelah kita memuji Allah ya, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin, kemudian kita bertawasul dengan tauhid, dengan ibadah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, permintaan yang diminta di sini adalah
ihdinas siratal mustaqim, ya, yaitu memohon petunjuk, tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, hal itu karena apa? Kok yang diminta itu petunjuk? Nah, maka seperti di depan tadi, isi Al-Fatihah yang ketiga adalah permintaan paling hebat, paling agung, paling besar, yaitu meminta petunjuk. Karena kebutuhan kita terhadap petunjuk lebih besar dari kebutuhan terhadap kemenangan atau pertolongan dan rezeki. Bala nisbata, ya, bainahuma, kata beliau Ibnu Taimiyah di sini menyebutkan tidak bisa dibandingkan dengan keduanya. Jadi petunjuk Bapak Ibu sekalian, ya, kita masuk Islam ini, Islam punya iman, Islam, ya kan, itu tidak bisa dibandingkan dengan dua hal tadi, dengan rezeki dan pertolongan. Li'annahu idza hudiya kana minal muttaqin. Apa alasannya? Alasannya karena kalau seseorang itu diberi petunjuk oleh Allah, li'annahu, karena seseorang jika hudia, diberi petunjuk, ya, karena minal muttaqin. Nah, orang kalau diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan masuk dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Nah, ini. Jadi siapapun yang diberi petunjuk oleh Allah, ya, maka dia akan masuk dalam golongan orang yang bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ini ayat, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, jadi orang itu kalau diberi petunjuk maka dia akan tergolong dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Dan siapa yang bertakwa, lanjutannya Pak, ya. Jadi pertama petunjuk. Kalau orang dapat petunjuk, maka dia termasuk orang yang bertakwa. Kalau dia termasuk orang yang bertakwa, maka janji Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan diberi jalan keluar apapun masalahnya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberi rezeki dari arah yang tidak pernah dia sangka. Nah, makanya hidayah itu lebih tinggi derajatnya daripada rezeki tadi. Nah, hidayah sendiri ada dua, Pak. Ada hidayatul bayan, berupa penjelasan baik buruk. Nah, itu namanya hidayatul bayan, hidayah Allah yang berupa penjelasan baik dalam Al-Quran maupun hadis. Yang kedua adalah hidayatul taufik. Nah, hidayah yang berupa taufik. Taufik itu kita bisa, Allah menggerakkan hati kita untuk melakukan ilmu yang kita ketahui, itu hidayatul taufik. Jadi kalau orang baru tahu saja belum mengamalkan, berarti dia baru dapat hidayatul bayan, berupa informasi lah, ya. Tapi kalau dia sudah melakukan, berarti hidayah dua, secara ilmu dapat, terus secara amal dia juga dapat. Nah, karena banyak orang yang istilahnya punya ilmu tapi belum bisa mengamalkan. Makanya terkenal kata-kata mutiara, al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Nah, ilmu tanpa amal seperti pohon tanpa buah. Nah, itu menunjukkan memang tidak semua orang yang punya ilmu bisa mengamalkan ilmunya. Nah, ini alhamdulillah kita bisa mengamalkan, ya, ilmu yang kita miliki. Misalnya tahu fadilah sholat jamaah, kita bisa sholat jamaah. Tahu fadilah sholat di awal waktu, kita bisa sholat di awal waktu, ya. Tahu fadilah sholat sunnah, kita bisa sholat sunnah. Tahu fadilah
majelis ilmu, kita hadir ke majelis ilmu. Nah, itu namanya hidayatut taufik ya. Setelah tahu kita bisa meraktekkan. Nah, kalau tahu saja tapi nggak meraktekkan, itu berarti belum digerakkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu rincian, tapi secara umum namanya hidayah ya. Orang masuk Islam itu berarti hidayah secara umum ya. Jadi kalau orang udah masuk Islam itu sudah secara umum sudah dikatakan mendapatkan hidayah, artinya dia sudah punya iman, tidak kafir gitu ya. Secara rincian ada dua tadi, hidayatul bayan sama hidayatul taufik. Dua menit. Sebagaimana kita sampaikan jamaah sekalian bahwa setiap kajian ada PR untuk mengaplikasikan. Kalau nomor 7, ihdinas siratal mustaqim, tunjukinlah kami jalan yang lurus. Penjelasannya di sini secara singkat jamaah sekalian bahwa besok di akhirat kelak manusia itu akan melewati namanya titian jahanam, jalan yang ada di atas neraka jahanam. Kalau dia selamat bisa masuk surga, kalau nggak selamat dia bisa terombang-ambing, bisa tercabik-cabik ya kan? Orang yang melewati itu ada yang secepat kilat, ada yang secepat kedipan mata, ada yang dengan merangkak dan sebagainya. Itu semua penjelasannya di sini ya, bergantung dengan berpegang teguhnya dia terhadap ajaran Islam ketika di dunia. Intinya gitu ya. Jadi kalau di dunia ini kita berpegang terhadap ajaran Islam, teguh memegang ajaran Islam, maka ketika melewati titian di atas jahanam itu insya Allah tidak terombang-ambing ya, lancar. Tapi kalau di dunia ini kita berpegangnya kurang ya, terhadap ajaran Islam ini kurang ya, nanti di sana dapat guncangan. Nah intinya begitu. Makanya nggak usah bingung-bingung, siratal mustaqim itu kayak apa ya? Seperti rambut dibelah 7, seperti pedang tajamnya. Tidak usah khawatir, yang penting kita berpegang teguh pada ajaran Islam ketika ada di dunia. Intinya begitu kan, nanti ketika kita berpegang teguh ya, kita akan diberi kemudahan untuk melewati sirat. Nah, al-amal bil ayat, aplikasinya kalau kemarin PR-nya adalah kita berdoa kepada Allah ya, dengan memulai doa itu dengan pujian. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, sebagaimana dalam surat Al-Fatihah, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, baru doa yang lain, atau pakai redaksi yang lain juga bisa, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Nah, yang penting di situ ada pujian dulu, muji Allah dulu dengan asma dan sifatnya. Nah, yang kedua, Bapak Ibu sekalian, yang menjadi praktek harus kita amalkan ini, suratul Fatihati a'dhamu surah fil Qur'ani. Ya, surat Fatihah adalah surat yang paling agung di dalam Al-Qur'an. Wa aktsaru suratin takra'uha, dan surat yang paling banyak kamu baca. Oleh karena itu, iqra tafsiroha min ahadit tafasiri wa aksir min tadabburi ayatiha. Nah, oleh karena itu maka bacalah tafsirnya dari salah satu tafsir yang ada. Buku tafsir kan banyak, yaitu minimal jenengan baca tafsir Al-Fatihah dan perbanyaklah untuk mentadaburinya. Nah, karena apa? Karena dia merupakan surat yang paling banyak kita baca, maka jangan sampai kita tidak paham artinya atau
tidak pernah membaca tafsirnya. Nah, ini PR-nya nanti bisa googling tafsir Al-Fatihah singkat. Nanti bisa dibaca secara mandiri, ya kan? Atau di situ saya melihat ada Quran tafsir perkata, itu juga bisa. Tafsir perkata kan berarti sudah diringkaskan. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, kita selesaikan al-amal bil ayat, cara mengamalkan ayat ini. Hadid, ya, hadid, batasilah, bidiklah majmu'ata, ya, min ahlil khairi wassolah, ya, bidiklah orang-orang yang soleh. Nah, jadi cari orang-orang soleh itu mana. Wa aksir min musahabatihim wa mujalasatihim, perbanyak, ya, berteman, berkumpul, bermajlis dengan orang soleh. Nah, ini monggo Bapak Ibu sekalian kita praktekkan. Nah, cara prakteknya ya kita bidik. Kalau memang ada orang-orang yang soleh misalnya belum gabung ke masjid, ya kita ajak, ya kan? Sebenarnya banyak orang soleh, atau kita tahu di situ ada majelis ilmu, ya kita ikut. Nah, pokoknya kita bisa menentukan nih mana nih orang soleh, ya kan? Kemudian berteman dan bermajlislah dengan mereka. Nah, kalau di Muhajirin misalnya kita sudah punya grup jamaah, yaitu, ya, ahlul khair dan sholah, orang-orang sholah ya di situ. Maka bagaimana kita bisa memperbanyak apa istilahnya majlis, duduk dan berteman. Harapannya nanti bisa menarik yang lain. Nah, ini bisa kita lakukan dengan berbagai program nanti, ya, program untuk menarik, ya, agar, ya, gampangannya orang soleh yang jamaah ini, ya, jamaah di masjid ini orang-orang soleh, ya kan, bukan menyucikan diri tapi ada ciri-cirinya memang gitu, harus pede, harus yakin. Kalau nggak yakin kita nggak orang soleh, berarti ya istilahnya sudah masuk, tapi nggak ada ini suaranya, ya. Nah, baik, itu Bapak Ibu sekalian. Jadi yang ketiga yang hendaknya kita amalkan adalah kita memperbanyak bergaul dan bermajlis dengan orang-orang yang soleh. Demikian yang kita sampaikan. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.